Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Nama anggota kelompok kami yang pertama adalah Fadel Muhammad, NPM 170 130 10 174. Yang kedua Muhammad Naufal Atorik, NPM 180 130 119. Yang ketiga Afis Sofyan, NPM 180 130 10 138. Yang keempat Leo Rizky Mubarok, NPM 180 130 10 150. Selanjutnya untuk sistem informasi siklus pendapatan. Untuk prosesnya, pelanggan AOE dapat melakukan pemesanan langsung melalui internet. Selanjutnya, departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Selanjutnya, gudang dan pengiriman karyawan memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah melakukan, sehingga memperbarui informasi tentang informasi status inventaris secara real time. Setiap malam program faktur berjalan dalam mode batch dan menghasilkan faktur kertas atau elektronik untuk pelanggan yang memerlukan faktur. Untuk ancaman dan kontrolnya tadi gambar. Untuk entry pesanan penjualan, siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Departemen penjualan yang melaporkan kepada Wakil Presiden Pemasaran biasanya melakukan proses entry pesanan penjualan, tetapi semakin banyak pelanggan yang memasuki banyak hal ini melalui formulir di etalase situs web perusahaan. Gambar 12.5 menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan memerlukan 3 langkah: pengambilan pesanan, tomer, pemeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan memeriksa ketersediaan inventaris. Juga mencakup acara terkait penting yang dapat ditangani baik oleh penjualan departemen pesanan atau oleh departemen layanan pelanggan terpisah, yang biasanya juga melaporkan kepada Wakil Presiden Pemasaran dan menanggapi pertanyaan pelanggan. Selanjutnya, untuk mengambil pesanan pelanggan. Dari data pesanan pelanggan dicatat pada dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu organisasi yang digunakan dokumen kertas seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini 12.6. Dokumen pesanan penjualan biasanya merupakan bentuk elektronik ditampilkan pada layar monitor komputer. Menariknya, banyak sistem ERP continue untuk menunjuk ke layar entry data ini sebagai dokumen. Pemeriksaan ini mengungkapkan pesanan penjualan berisi informasi tentang nomor barang, jumlah, harga, dan ketentuan penjualan. Kredit approval. Batas kredit adalah saldo akun maksimum yang diizinkan oleh manajemen untuk pelanggan berdasarkan riwayat kredit dan kemampuan pelanggan sebelumnya membayar. Jadi untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya mencakup pemeriksaan terhadap pelanggan file master untuk memverifikasi akun tersebut, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah pesanan ditambah saldo akun saat ini tidak melebihi batas ini. Ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Checking inventory availability ada 2 tahap, yaitu proses dan treat and control. Selanjutnya itu proses. Contoh informasi yang biasanya tersedia untuk penjualan memesan staf: kuantitas di tangan, kuantitas sudah berkomitmen untuk pelanggan lain, dan kuantitas tersedia. Jika persediaan yang cukup tersedia untuk mengisi pesanan penjualan selesai, dan kolom kuantitas yang tersedia dalam file inventaris untuk setiap item yang dipesan dikurangi dengan jumlah yang dipesan. Bagian pengiriman, pengendalian inventaris, dan penagihan kemudian akan diberitahu penjualan, dan pengakuan dapat dikirim ke pelanggan. Jika tidak ada persediaan yang cukup untuk memenuhi pesanan kembali yang mengesahkan pembelian atau produk tersebut, item harus dibuat.
Di perusahaan manufaktur, membuat pesanan kembali melibatkan pemberitahuan departemen produksi untuk memulai produksi barang yang diminta. Di perusahaan retail, departemen pembelian akan diberitahu tentang perlunya memesan barang yang dibutuhkan. Trace and control. Catatan inventaris yang akurat penting untuk mencegah persediaan habis dan persediaan berlebih. Stok habis dapat mengakibatkan hilangnya penjualan jika pelanggan tidak mau menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya tercatat dan bahkan mungkin memerlukan penurunan harga yang signifikan yang mengurangi profitabilitas. Penurunan harga yang sering dapat berubah citra perusahaan menjadi citra pengecer diskon. Dengan demikian mengkondisikan pelanggan untuk mengharapkan pemotongan harga. Selanjutnya, responding to customer inquiries. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga termasuk menanggapi pertanyaan pelanggan. Terkadang pertanyaan ini mendahului pesanan dan seringkali terjadi setelah pesanan dibuat. Dalam kedua kasus tersebut, menangani pelanggan pertanyaan secara tepat dan akurat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Pengiriman. A. Mengambil dan mengepak pesanan. Langkah pertama dalam memenuhi pesanan pelanggan meliputi memilih barang yang tepat dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. Proses pengiriman ini didasarkan pada picking ticket yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan. Para pekerja gudang menggunakan picking ticket untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk mengeluarkannya dari persediaan. Ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensial adalah resiko memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Teknologi pergudangan otomatis dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Pemindai kode batang dan RFID dapat mengeliminasi kesalahan ketika digunakan oleh sistem untuk membandingkan barang dan kuantitas yang diambil oleh para pekerja gudang dengan informasi pesanan penjualan. Ancaman lainnya adalah pencurian persediaan. Beberapa prosedur pengendalian yang dapat mengurangi resiko atas pencurian persediaan. Pertama, persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Kedua, seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. B. Mengirim pesanan. Proses. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Ancaman dan pengendalian. Ada dua potensi masalah, yaitu pencurian dan kesalahan pengiriman atau error shipping. Penanganan tentang pencurian seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk menanggulangi kesalahan pengiriman, sistem ERP harus dikonfigurasi untuk membandingkan kuantitas, jumlah barang, dan jenis barang yang dimasukkan oleh petugas pengiriman dengan informasi dari pesanan pembelian dan menampilkan peringatan jika ada ketidakcocokan data sehingga permasalahan tersebut terselesaikan sebelum pengiriman terjadi. C. Penagihan. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting.
Aktivitas yang terlibat hanyalah kegiatan pengolahan informasi yang mengumpulkan kembali dan merangkum informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Prosesnya yaitu dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan mana harus mengirimkan pembayaran. Sistem ERP yang terintegrasi juga menyediakan peluang untuk menggabungkan proses penagihan dengan fungsi penjualan dan pemasaran untuk menggunakan data mengenai sejarah pembelian pelanggan lama untuk mengirimkan informasi mengenai produk dan jasa terkait. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan mengurangi risiko ini terjadi dengan sengaja. Selanjutnya adalah pemeliharaan piutang. Terdapat dua cara dalam memelihara piutang, yaitu yang pertama, metode faktur terbuka atau Open Invoice Method. Dalam menggunakan metode faktur terbuka, perusahaan menggunakan nota pengiriman uang atau remittance advice dalam memelihara piutang. Yang kedua adalah metode saldo maju atau Balance Forward Method. Dalam menggunakan metode saldo maju, perusahaan menggunakan laporan bulanan atau monthly statement dalam memelihara piutang. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam pemeliharaan piutang. Ancaman pertama dalam pemeliharaan piutang adalah kesalahan posting dalam piutang. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan dapat melakukan pengendalian, antara lain yang pertama adalah pengendalian entry data, yang kedua adalah pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, ketiga adalah rekonsiliasi buku pembantu piutang dengan saldo piutang di buku besar. Kemudian ancaman kedua adalah memo kredit yang tidak akurat dan valid. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan dapat melakukan pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Yang kedua adalah melakukan konfigurasi sistem untuk mencocokkan semua memo kredit dengan faktur penjualan. Yang ketiga adalah melakukan konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan retur barang rusak atau otorisasi yang spesifik. Selanjutnya adalah penerimaan kas. Untuk mempermudah perusahaan dalam menerima pembayaran dari para pelanggan, perusahaan dapat menggunakan beberapa instrumen, antara lain yang pertama menggunakan perangkat lunak remote deposit capture. Perangkat lunak remote deposit capture adalah alat untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mengirimkan file digital terenkripsi ke bank. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu lagi pergi ke bank untuk melakukan setoran fisik. Yang kedua adalah menggunakan lockbox. Lockbox merupakan sebuah kotak yang digunakan untuk pelanggan menaruh cek pembayaran yang tersebar di seluruh bank yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang ketiga, menggunakan transfer dana elektronik atau EFT. Dengan menggunakan transfer dana elektronik memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara elektronik ke bank perusahaan. Yang terakhir adalah menggunakan pertukaran data elektronik keuangan atau PEDI. Dengan menggunakan pertukaran data elektronik keuangan dapat mengintegrasikan pertukaran dana dengan pertukaran data pengiriman uang. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam penerimaan kas. Ancaman yang pertama adalah pencurian kas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan pengendalian berupa pemisahan tugas antara orang yang menangani setoran pembayaran pelanggan dengan yang pertama
orang yang memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua, orang yang membuat atau mengotorisasi nomor kredit. Dan yang ketiga, dengan orang yang merekonsiliasi rekening bank. Pengendalian yang kedua adalah dengan menggunakan remote deposit capture, lockbox, EFT, dan VEDI untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Pengendalian selanjutnya dalam mengatasi pencurian kas adalah dengan menggunakan kode identifikasi pembayaran universal atau UPIK untuk menerima pembayaran EFT dan VEDI dari pelanggan. Selanjutnya adalah dengan melakukan setoran harian ke bank. Pengendalian yang terakhir adalah dengan menggunakan mesin kasir. Selanjutnya, ancaman kedua adalah masalah arus kas. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan dapat melakukan pengendalian dengan cara pemberian diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Pengendalian selanjutnya adalah dengan menggunakan anggaran arus kas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.